Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spacemate semua. Berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan di sini dalam Special Music. Welcome to Special Music. Sebagaimana kita ketahui bersama, Special Music merupakan salah satu rangkaian dari Special Modcat 2020, di mana Special Music ini akan menyajikan video-video musik dari mahasiswi jurusan seni musik pada angkatan tertentu. Nah, salah satunya untuk kesempatan kali ini kita akan memutarkan sebuah musik video yang didapatkan oleh Rian Maulana, mahasiswa jurusan seni musik angkatan 2017, dan judul namanya adalah Pandemi. Seperti apa video musik Rian Maulana berjudul Pandemi? Ini dia untuk Spacemate semua. Action! Halo, Halo juga kak. keren banget tadi permainannya. Alhamdulillah, terima kasih kak. Kamu namanya siapa sih? Nama saya Rian Maulana. Namanya Rian. Oke, Yan. Nah, tadi tuh kamu main gitar kan? Iya. Nah, itu tuh untuk apa sebenarnya sih? Tadi untuk tugas akhir kak. Oke, tugas akhir. Tapi sebelumnya kamu bisa kenalin dulu dong ke teman-teman kamu. Oke bisa. Oke, nama saya Rian Maulana dari Bandung. Saya mahasiswa Art Therapy Center Widyatama angkatan 2017 seni musik. Oke. Nah, ini kan tugas akhir ya. Iya. Berarti kalau tugas akhir ada judulnya. Nah, judulnya apa nih? Judulnya Pandemi. Pandemi. Oke. Nah, kenapa bisa terlahir melodi itu dari judul Pandemi? Lagu ini bernadakan mayor. Oke. Bernadakan mayor, dan saya berharap dengan adanya karya saya ini masyarakat tetap tenang, tetap semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari walaupun di masa corona gitu. Oke, keren banget. Dan boleh diceritain nggak ini
tadi kan sudah dijelasin ya latar belakang tentang judulnya pandemi. Nah, konsepnya apa dan prosesnya gimana sih pembuatannya? Konsepnya sebenarnya saya bermain gitar secara solo, kemudian dimainkan secara looping. Oke, dimainkan secara looping berarti record ya. Iya. Nah mau tanya lagi, kalau pas pembuatannya itu ada kendala nggak? Kendalanya banyak banget Kak. Nah, itu bisa jelasin nggak nih Iya. kendala-kendalanya? Mungkin bisa di-sharing gitu. Oke, kendalanya karena kita kan belajar melalui sistem daring. Hmm. Nah, ya mungkin kendala pertama itu ya jelas kuota kan ya, internet. Kuota internet. Iya, kuota ya menjadi kendala ya. Ya, ke satu. Mm-mm. Kedua, kita manajemen waktu, kita harus berbagi dengan kegiatan yang lain kan. Karena kebetulan kan saya udah punya keluarga sendiri gitu. Oke. Udah berumah tangga gitu. Nah, Berkeluarga, selanjutnya mengenai teknis pembuatannya itu nggak cuma sekali dua kali revisi ya. Jadi pas saya menciptakan karya ini, saya minta arahan nih dari para pengajar. Gimana nih bagusnya? Oh, ini harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena lewat daring, jadi kan kalau secara live atau secara offline kan enak tuh face to face. Jadi secara daring jadi lumayan lama gitu, Pak. Pembimbingnya berapa orang, Yan? Pembimbingnya ada sekitar 5 orang. 5 orang. Nah, yang paling ngebimbing kamu di musik ini, di gitar solo ini siapa? Ini Pak Vici. Oh, Pak Iya, Vici. Pak Vici. Keren ya. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir lagi nih dari saya. Harapan untuk diri kamu sendiri terhadap kamu apa sih? Mudah-mudahan dengan adanya karya ini saya mampu melahirkan karya-karya saya selanjutnya, atau tetap belajar, terus belajar maksudnya. Belajar ya, Iya. terus berkarya ya, Iya. nggak berhenti ya. Iya. Oke, nah sekarang harapan kamu terhadap karya kamu kepada orang lain apa? Semoga saja mampu diterima, khususnya untuk masyarakat pada umumnya, Ya. dan terlebih untuk anak-anak difabel agar tetap agar termotivasi dari Iya. karya saya ini. Oke, thank you Rian, keren Siap, banget. sama-sama. Karya kamu hari ini judulnya Pandemik ya. Iya, siap. Semoga bisa menginspirasi Amin, teman-teman yang lain. amin, Oke, amin. thank you Rian. Ya, sama-sama. Keren banget, wow, keren banget karya dari Rian Maulani, dan terima kasih kepada Kak Eca yang sudah membuat saya jadi seperti ini. Nah, ada salah satu video musik lagi, masih dari angkatan yang sama, angkatan 2017, dan kali ini ada Novaliski Muhammad yang membuat sebuah video musik bertajuk Ritmix 19. Penasaran seperti apa video musiknya? Langsung saja, ini dia Ritmix 19 dari Novaliski Muhammad untuk Spacemat semuanya.
Halo Ibu, halo. Dengan siapa Halo. namanya? Dengan Novel Rizky Muhammad. Dengan apa? Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Retno Tari. Saya orang tua Iya. dari Noval. Bagus sekali Bu tadi permainannya. Iya Bu. Mungkin Terima begini Bu, kasih. kita perkenalkan dulu aja dari Noval. Silakan Val. Kenalkan diri. Kenalkan dulu. Nama saya Novel Rizky Muhammad. Saya LPK jurusan Seni Musik ATC Widyatama dari angkatan 2017. Wah, hebat. Kalau Ibu Bu, silakan. Saya Retno Tari. Saya ibunda dari Noval Rizky Muhammad. Oke. Iya Bu. Bu, yang tadi dimainkan itu sebetulnya karya apa ya Bu ya? Itu karya tugas akhir sebenarnya. Evaluasi tugas akhir dari Noval karena dia kebetulan semester 6. Jadi ya ini tugas akhir dari dosen yang diberikan oleh dosen kepada Noval Oh, yang harus gitu. Noval mainkan. Iya Bu, keren banget tadi sudah bermain sangat bagus ya Noval itu. Nah, kalau boleh saya tahu ketika proses pembelajaran tugas akhir ini ada kendala nggak Bu ya yang dialami? Kendalanya karena memang kuliahnya online ya, kita sejak tanggal mungkin sekitar pertengahan Maret ya sudah online, dan kebetulan saya juga di Jakarta, jadi kuliahnya dilakukan secara online. Jadi para dosen memberikan materi, kemudian Noval mainkan, saya shoot, saya kasih ke dosennya lagi, kemudian nanti kalau ada perbaikan ya saya latih kembali gitu. Nah kendalanya mungkin karena saya bukan background musik ya, jadi jadi agak kurang paham juga yang diinginkan yang seperti apa gitu. Tapi lama-lama terlatih juga berapa lumayan ya 2,5 bulan, akhirnya ya bisa juga sih ngajarin mempush Noval untuk bisa akhirnya. Kalau dari segi proses, Ibu sebagai orang tua mengalami kesulitan juga nggak untuk membagi waktu dengan kondisi daring belajarnya Noval ini Bu? Iya, iya karena semua kebetulan bapaknya Noval juga kan WFH, Noval juga kuliah online, jadi saya juga kebetulan juga sudah mulai sedikit aktif urusan di kampus gitu. Jadi ya manajemen waktu jadi penting ya. Kapan saya harus handle Noval, kapan saya harus diem karena bapaknya yang make ruangan ya. Karena kebetulan ruangan kerja bapaknya sama ruangan Noval bermain musik itu dekat gitu. Jadi ya, saya harus bagi waktu. Ini jatahnya Noval hari ini jam sekian gitu. Iya, jadi memang udah ada waktunya masing-masing. Kadang-kadang juga nawar sama para dosennya supaya digeser dikit nggak apa ya Jam? Iya, harus fleksibel ya. Flexi time jadi. Ya, betul flexi time, betul Bu. Nah, ini Bu, ketika pembelajaran daring ini kalau menurut Ibu secara pribadi, secara global, apa pendapat Ibu tentang pembelajaran daring di pendidikan lembaga pendidikan lah khususnya? Ya. Karena kalau daring emang sudah semua ya, semua harus sudah melakukannya. Saya rasa bagus juga, terutama untuk kita di lingkup ATC Widyatama. Dengan daring itu orang tua jadi mau nggak mau jadi terjun langsung terus. Karena memang kan sebenarnya orang tua kan pendidik utama ya. Iya betul Bu. Jadi mau nggak mau kita harus menyelami dia juga. Jadi akhirnya juga saya jadi belajar keyboard juga untuk supaya bisa maksudnya begini juga ya. gitu. Iya betul Bu ya. Ya itulah keterlibatan orang tua langsung ya. Biasanya kalau offline kan kita cuma nurunin anak aja terus bisa pergi. Sekarang kita harus belajar juga. Iya betul Bu, jadi ikut belajar. Tapi nggak apa, itu jadi seperti pegangan karena kan sebentar lagi juga Noval udah mau selesai, mau nggak mau saya sendiri yang harus handle kan. Ya betul Bu ya. Paling satu pertanyaan terakhir dari saya Bu, harapan Ibu sebagai orang tua terhadap Noval dan terhadap teman-teman Noval lainnya di luar sana seperti apa ya Bu ya? Harapan saya tentunya Noval bisa mandiri, bisa berkreasi sendiri, jadi dia bisa berimprovisasi dalam bermusik ya. Seperti tadi kayak integrated antara keyboard dengan motoriknya ya. Jadi betul. Semuanya saya rasa kalau jadi saya bisa melihat nanti harus begini rupanya ya untuk jadi solo performance yang profesional. Ya, yang profesional. Ada satu lagi Bu, harapan untuk teman-temannya Noval yang mungkin memang sama seperti Noval begitu, ada harapan? Mungkin pesannya aja kali ya buat para orang tua. Saya rasa
justru di masa pandemi ini dengan kuliah online ini dengan daring, kesempatan kita para orang tua untuk bisa terjun langsung, terlibat langsung dalam pendidikan anak. Jadi bisa memotivasi anak untuk bisa lebih maju lagi. Baik, terima kasih Ibu atas Makasih percakapannya kembali. kali ini. Noval, makasih ya Val ya. Makasih. Sukses terus ya. Sukses terus Mau ya. lulus bentar lagi ya. Ya. Oke, terima kasih. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana? Dengan Kang Dadi. Kang Dadi. Kangku. Oke, Kang Dadi itu di Art Therapy Center Widyatama ini sebagai Saya kalau di seni musik sebagai krunya di sini adalah kru ya. kru. Oke. Ini Yang saya dengar konsep justru ya. direktur. Ya itu kan pekerjaan. Tapi kalau Oke. udah di studio ini kita sebagai krunya mereka. Oke, baik Iya. Kang. Nah, ini Kang, tadi saya sudah menyaksikan 3 siswa ya kalau nggak Ya. salah, 3 mahasiswa dari LPK jurusan seni musik. Itu yang pertama tadi saya saksikan itu ada Noval, terus ada Rian, dan terakhir ada Bram. Ya. Nah, ini tuh mereka tuh sedang buat tugas akhir ya Kang. Ya, mereka lagi tugas akhir. Hmm. Gimana caranya mereka bisa perform Hmm. dengan keahliannya masing-masing, Hmm. keunikannya masing-masing. Ya, Oke. kita sebagai pengajar di sini wajib untuk mengeluarkan uniqueness anak ini. Soalnya tidak semua musisi, tidak semua penyanyi yang mempunyai keunikan. Penyanyi hebat banyak, penyanyi keren banyak, tapi setiap yang punya karakter itu tidak banyak. Nah, jadi istilahnya anak-anak ini gimana kita cari karakternya yang harus diperkuat, jangan sampai diperlemah. Nah, makanya jadilah dengan tim ini membuat satu tampilan gimana anak-anak ini bisa tumbuh ke uniknya. Ya. Gitu. Nah, kalau secara konsep nih Kang, kalau saya mau tanya tugas akhir untuk tahun 2017 ini yang kebetulan ini angkatan pertama ya. Pertama. Ya. Oke. Nah, konsepnya secara garis besar aja Kang, ini untuk kesemuanya bagaimana? Kalau untuk yang tahun sekarang pasti tahun-tahun berikutnya pasti berubah-ubah nih. Ya. Karena dengan kondisi anaknya juga berubah-ubah. Mm-mm. Tidak semuanya flat, tidak sama. Jadi istilahnya semua pengajar-pengajar di sini harus berinovasi, update lah. Ya. Anak ini dengan supaya misalnya uniknya ini harus kita ikutin. Ya. Nah, biasanya kan kita selalu konsepnya seperti ini aja, seadanya. Nah, Ya. kita tuh di ATC ini tidak mau seperti itu, bahwa dengan kondisi anak itu yang taruhlah anak-anak yang kesini itu adalah anak-anak yang spesial. Ya. Nah, otomatis semua perlakuan dan semua untuk anak-anak ini harus spesial. Ya, pelayanan itu ya. Pelayanan sampai ke misalnya sampai ke produk Ya. gitu kan. Jadi jangan sampai karena anak-anak ini spesial tapi perlakuan kita tidak, itu kan nggak match gitu. Ya. Makanya dalam satu pertunjukan musik juga gimana caranya anak-anak ini mendapatkan satu peralatan yang spesial. Ya. Alat-alat yang emang standar musisi, yang spesial, yang emang khusus dibuat untuk itu. Mm. Kan kadang-kadang saya sering juga lihat kalau misalnya dalam satu pertunjukan itu di bawah grade lah, alat-alatnya seadanya lah, emang seperti itu. Tapi kita coba area-area itu yang abu-abu itu kita singkirkan dulu, gimana caranya anak-anak itu mendapatkan hak yang benar-benar spesial. Dari equipment, terus misalnya cara pengajaran semuanya harus spesial. Sampai ke tugas akhir mereka harus spesial seperti itu, karena mereka harus tampil maksimal sama dengan yang lain, nggak membedakan. Ya, betul. Ketika sudah jadi produk nih, nggak bisa membedakan ini anak spesial ini ya tidak, Iya, enggak. betul. Bahwa justru gimana caranya anak-anak ini layak. Ya. Jadi tidak ada dipandang tanda kutip, tidak. Jadi dari segi kekaryaan, dari segi konsep, dari segi pertunjukan itu semuanya anak-anak itu sama seperti musisi-musisi lainnya. Soalnya ketika kita berhadapan dengan klien atau misalnya dengan event-event organizer, Ya. tetap tim kreatif tuh ada. Tetap orang-orang di belakang layar tuh ada. Supaya apa? Supaya pertunjukannya hebat. Sekelas misalnya kalau artis itu
ada Noah, ya kan, ada Bang Iwan Fals, itu kan udah Ya, ratingnya profesional, tinggi-tinggi. ya, betul. Itu walaupun sekelas kalau misalnya itu artis grade A gitu ya, tetap yang di belakang layar yang mengarrange satu pertunjukan itu. Bang Bang Iwan ya tinggal terima harus bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan anak-anak ini. Gimana caranya anak-anak ini tampil bagus? Yang jelas pasti didukung dengan tim yang hebat. Oke, Kang. Nih, saya penasaran, Kang. Ini secara karakteristik kan berbeda ya, secara karakteristik anak-anak. Nah, ini bagaimana pembagian konsep untuk tiap anak nih, Kang? Nah, Ini kan itu menarik juga nih. di sini kita sama tim itu sharing, kita cari dulu keunikannya ini. Satu dari spesialisasinya apa, misalnya yang ini drum, yang ini gitar, dan yang ini vokal, atau misalnya spesialisasi masing-masing. Dan kadang-kadang juga ketika udah ngambil spesialisasi itu ternyata bukan di situ, kita pindahin yang pas untuk anak ini. Nah, kebetulan kalau misalnya yang sekarang, karena misalnya Nova itu multi talent, bisa ya. Dia multi talent dan emang anaknya emang bisa gitu. Bisa main keyboard, bisa main bass, bisa main drum gitu, bisa main perkusi. Terinspirasilah dari situ bahwa anak-anak itu kita tidak bisa dengan seadanya. Makanya timbullah gimana caranya anak-anak ini bisa one man show. One man show dalam konsep yang sekarang itu diterapkan ke yang tugas akhir. Itu bukan hal yang mudah kalau untuk menjadi seorang yang one man show itu. Kadang-kadang kan kalau kita yang normal deg-degan, ya kan, cara menguasai panggung itu sulit. Tapi kadang-kadang kita ke diaplikasikan ke anak-anak ini bukan hal yang sulit buat mereka. Kelihatan tadi juga luas ya kan? semua, walaupun mereka main sendirian gitu. Ya karena itu kan perlu terbiasa. Kita juga kalau misalnya tidak terbiasa berhadapan, misalnya kita biasa main di panggung 17-an. Ketika manggung di area broadcast itu udah berbeda lagi. Main di TV ini, kita banyak dengan aturan harus gini, jangan keluar dari marking, bla 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 bla. Ya kan? Nah, anak-anak juga harus dibiasakan dengan hal itu. Bagian posisi harus begini, ini begini, karena ada tim yang lain membutuhkan itu. Jadi si anak-anak ini gimana caranya intinya bisa bekerja sama dengan tim. Kedua bisa bekerja, ada toleransi di situ. Dia harus bisa diatur. Yang tadinya kan biasa anak-anak nggak bisa diatur, tapi ketika di sini dia bisa diatur untuk performan, cara mainnya, dengan komposisinya, dia bisa bekerja sama dengan komposer. Nah, seperti itulah. Jadi banyak acuan-acuan kita. Anak-anak ini one man show ini tidak hanya musiknya, tidak hanya pertunjukannya, tapi di situ dia udah belajar gimana dia harus kerjasama dengan kameramen. Kata kameramen nggak enak angle-nya, harus begini-begini, ya, kayak gitu. Jadi istilahnya one man show ini banyak yang bisa diambil buat anak-anak, bukan hanya dia TA-nya aja, tugas akhirnya, tapi dari segi musikalitasnya dia bakal lebih terasa. Mungkin yang tadinya, aduh saya nggak pernah main set seperti ini, itu kan jadi kebanggaan. Walaupun kita nggak tahu ya, nggak melihat bahwa itu suatu kebanggaan, tapi jangan salah, mereka merekam. Saya pernah main seperti ini loh, dengan set seperti ini. Pasti ada kebanggaan di situ. Jadi istilahnya ketika misalnya ada pemain drum hanya main set sedikit, ketika langsung dikasih set yang wow, ada kebanggaan tersendiri. Makanya gimana caranya ini kita ngasih momen ke mereka supaya ada satu momen yang dia ingat di tugas akhir ini. Kenapa? Biar memori itu terus jalan gitu. Di samping tugasnya, tugas akhirnya, tapi dia ada yang diingat momen bahwa ketika terakhir misalnya saya di ATC itu, dan saya yakin pasti itu teringat, saya pernah main set seperti ini. Dan mungkin dia akan bawa keluar, dia bakal main di luar dengan set seperti ini, dan itu akan menjadi dia mata pencaharian. Lebih terbiasa terbiasa dan bisa mandiri. Dan bisa bekerja sama dengan orang tua yang menjadi manajernya. Nah, nanti kesananya mangga gitu loh. Jadi ketika orang tua sudah jadi manajer, anak sebagai talentnya, ada tim yang mendukung anak ini, dan anak ini menjadi artis. Jadi istilahnya
mandirinya itu ya seperti itu. Gitu. Berarti ini tuh sama seperti hasil akhir ya Kang dari beberapa tahun, kalau nggak salah 3 Betul. tahun pembelajaran, Ya, betul ya? pembelajaran. Kayak dia bisa bermain di set yang seperti ini, koordinasi dengan tim yang lain Betul. gitu kan, itu juga hasil. Soalnya dari kan hasil nggak ini. mungkin kita juga ngasih walaupun anaknya nggak bisa, kita nggak mungkin. Ya. Ketika dia bisa main keyboard, bisa main bass, main sound. Ya. Gitu. Ternyata pas kita coba, kita diskusi dengan tim, bikin satu komposisi dan si Novanya itu juga merekam, semuanya kelar. Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan kita tinggal nunggu hasilnya. Ya, baik Kang. Terima kasih banyak nih Kang, ini keren banget. Asli saya tadi nonton 3 anak itu keren-keren banget. Anak-anak tuh keren. Pasti saya ngelihat itu keren banget. Nah, ini satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya Kang. Harapan Kang Dadi sebagai tenaga pengajar mungkin untuk anak-anak ini yang mau lulus, dan mungkin buat anak-anak lain di luar sana yang memang sepertinya butuh motivasi itu, dengan karya-karya seperti ini, bagaimana Kang? Yang jelas kalau anak-anak di sini kita push untuk terbiasa untuk berkarya, dan buat anak-anak yang masih mau ke TA juga, ini adalah salah satu tugas. Jadi gimana caranya kamu bisa tugas akhir kalau sudah bikin beberapa karya. Jadi istilahnya mau nggak mau terus berkarya kayak gitu. Soalnya karya-karya tersebut itu yang akan menjembatani dia untuk tugas akhir. Oke. Ya kan? Tugas akhirnya itu bukan hanya sekonyong-konyong langsung seperti ini, enggak, kita runut dari awal. Iya, Dia betul. historinya di Ya, selama gini. bertahun-tahun. Ya kan? Iya. Jadi nggak bisa kayak kita mau bikin konsep A, kita butuh pemain ini, pemain ini, enggak. Tapi kita runut dari awal. Dia gini. Oke, konsepnya ini. Ya. Yang ini gini, konsepnya ini. Jadi semua anak-anak itu konsepnya berbeda-beda gitu. Ya. Jadi nggak flat. Ya. Maksudnya nggak flat itu ya kita sesuaikan dengan si uniqueness anak ini gitu. Ya buat teman-teman yang di luar, jangan lupa juga untuk selalu berkreasi lah. Berkarya. Jangan takut dibilang karyanya jelek, Ya. karena karya itu tidak ada yang jelek. Sebenarnya karya yang jelek itu karya yang tidak pernah dibuat. Iya, nggak ada itu apa jelas. Itu ya karya yang jelek gitu. Ya. Jadi kita juga jangan menghakimi karya ini bagus atau jelek. Betul. Seperti itu. Jadi istilahnya teman-teman semuanya tetap berkarya, soalnya karya-karya itu yang menjadi pembelajaran berikutnya. Oke Kang, terima kasih banyak Kang. Terima kasih. Terima kasih. Semoga saya tahu Kang. Amin. Oke, terima kasih lagi Kak Eca yang sudah menginterview teman-teman kita sehingga membuat saya suka dengan karya-karya mereka. Bagaimana dengan kalian? Kalian juga suka kan? Nah, itu dia tadi video-video musik dari angkatan 2017 ATC Widyatama. Nah, sebelum menutup acara ini, saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa subscribe channel YouTube Atrapi Center Widyatama, bunyikan loncengnya, lalu like, share, dan juga komen. Sampai ketemu lagi di Special Music lainnya. Saya Hendra Gunawan. Sampai jumpa. Dadah.